posisi duduknya sudah nyaman? Sudah, Ibu. Oke, baik. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Ibu minta salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Ibu, silakan. Baik, terima kasih kepada adik yang sudah memimpin kita dalam doa. Sekali lagi selamat pagi untuk kita semua. Oke, baik. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua karena sudah bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan bersama Ibu pada pagi hari ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Syukurlah kalau begitu. Ibu senang dengan keikutsertaan kalian semua ya dalam kegiatan hari ini. Baik, jadi tujuan Ibu mengumpulkan kalian di sini itu untuk melakukan kegiatan konseling kelompok bersama Ibu. Kelompok itu apa, Ibu? Oke, baik ya. Jadi Ibu akan jelaskan. Jadi konseling kelompok di sini diartikan sebagai salah satu layanan bimbingan konseling yang diberikan ke sejumlah orang atau siswa seperti saat ini untuk mengatasi masalah dalam suasana kelompok. Jadi setiap anggota kelompok itu mengeksplorasi masalah masing-masing dan berusaha menyelesaikannya secara bersama-sama. Nah, dalam konseling kelompok itu yang akan kita lakukan, kita akan membahas salah satu masalah siswa yang tentunya paling berat di antara masalah yang lainnya. Sampai sini sudah paham? Sudah, Ibu. Baik. Jadi perlu adik-adik ketahui bahwa masalah yang akan kita bahas nanti adalah hanya kalian yang di sini yang tahu. Orang lain selain kita itu tidak perlu tahu apa yang kita bicarakan hari ini. Jadi kalian tidak usah takut untuk mengeluarkan masalah adik-adiknya, untuk menceritakan masalah adik-adik. Nah, dalam konseling kelompok itu ada beberapa asas di mana adik-adik datang ke sini itu sukarela tanpa ada paksaan dari teman ataupun orang lain. Dan apa yang akan kita bahas dalam kelompok ini tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku. Dan yang paling terpenting adalah kerahasiaan, di mana apa yang nanti kita bahas dalam kelompok ini tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Cukup kita dalam ruangan ini saja yang tahu. Sampai di sini sudah paham? Sudah. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, kita bermain salah satu game. Ibu minta adik-adik untuk berdiri. Adik-adik tahu lagu Marina Menari? Tahu. Oke, kita menyanyi sambil gerakan ya. Baik, Bu. Oke, 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Sekali lagi ya. Lebih semangat lagi. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Oke, semua sudah semangat ya? Oke, baik. Nah, berhubung kalian ini tidak satu kelas, jadi mungkin ada yang sudah saling mengenal dan ada yang belum. Nah, kita mulai perkenalan dulu ya, mulai dari Ibu. Jadi perkenalkan, nama Ibu Maria Fidelina Toan. Adik-adik bisa panggil Ibu Ido. Untuk teman sebelah kiri itu bisa. Baik, perkenalkan nama saya Dwi Saloperdana, biasa dipanggil Inka. Baik, perkenalkan nama saya Fidenado, biasa dipanggil Queen. Baik, perkenalkan nama saya Nikola, biasa dipanggil Jenny. Baik, Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Mira Inawati Nasa, biasa dipanggil Bunda. Baik, Ibu, perkenalkan nama saya Maria Lucia Satu, biasa dipanggil Sierra. Oke, baik, semua sudah saling mengenal ya. Baik, sebelum kita masuk pada tahap inti, kita menyepakati waktu bersama-sama sehingga nanti kegiatan kita
izin. Nah, Ibu rasa waktu 45 menit itu cukup ya? Ya, Ibu. Oke, baik. Apakah semua sepakat? Sepakat, Ibu. Baik. Adik-adik, berdasarkan informasi dari guru dan wali kelas kalian bahwa kalian itu mengalami perasaan terkucilkan. Kira-kira di sini siapa yang mengalami masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu? Coba kalian ceritakan masalah kalian masing-masing. Oke, baik. Nah, sekarang adik-adik bisa menceritakan masalah adik-adik mulai dari sini. Baik Bu, masalah saya itu saya merasa dikucilkan di dalam kelas. Baik Ibu, kalau saya itu masalah saya itu saya sulit bergaul dengan teman sekelas. Oke, jadi masalah kalian itu sudah sulit bergaul dengan teman kelas. Ya. Selanjutnya, Ibu, masalah saya itu kurang berkomunikasi dengan teman-teman. oke, jadi masalah kalian itu kurang komunikasi dengan teman-teman. Selanjutnya, Jadi masalah saya itu, ibu saya sering alkohol. jadi masalah kamu itu sering apa ya? Selanjutnya, terakhir. Baik Ibu, dari masalah saya itu saya sering bolos pada saat proses pembelajaran di dalam kelas. Jadi kamu itu sering bolos ya. Oke, baik, karena semua sudah menceritakan masalah kalian masing-masing. Baik, jadi kalian itu sudah menceritakan masalah kalian masing-masing. Jadi sekarang kita mau selesaikan masalah siapa terlebih dahulu. Masalahnya Iva, Ibu. Oke, baik. Jadi Iva, silahkan kamu ceritakan masalah kamu dan kamu jangan takut ataupun malu dengan ibu maupun teman-teman ya. Baik Ibu, jadi masalah saya itu kan sering dikucilkan Ibu. Dikarenakan saya itu bisa bergaul maupun bersosialisasi dengan teman-teman kelas, sehingga saya itu merasa dikucilkan dari sekolah juga. Saya sering bolos Ibu akibat dari teman-teman. Oh, baik, saya mengerti apa yang kamu rasakan. Mungkin bukan hanya kamu saja yang mengalami merasa terkucilkan, tetapi ada teman-teman kamu juga. Iya Ibu, tapi pada saat saya berada di kelas itu rasanya saya kurang nyaman Ibu. Seakan-akan teman-teman itu menjadi saya Bu. Bahkan seperti bukankah seperti itu saya dikucilkan Ibu sama teman-teman saya di kelas. Mengapa kamu mesti bolos? Jika itu kamu merasa terkucilkan, mengapa kamu tidak tunjukkan kepada teman-teman bahwa kamu itu bisa seperti mereka? Iya, Iva. Saya pikir tidak ada yang mau mengerti. Tidak. Saya pikir tidak ada yang mau mengerti saya. Kalian sibuk dengan diri kalian sendiri dan saya tidak mau membebani kalian dengan masalahku. Saya memang bolos. Saya tidak mempunyai semangat untuk belajar karena saya merasa tidak diterima oleh teman-teman saya di kelas. Baiklah, jadi yang menyebabkan kita sering bolos itu karena tidak ada semangat untuk belajar ya, karena merasa terkucilkan di kelas. Apakah seperti itu? Bukankah kita itu mempunyai prestasi yang bagus untuk dikembangkan? Kalau kita sering bolos seperti ini, maka prestasi kita itu nanti akan menurun. Iva, sebelumnya saya setuju apa yang diungkapkan oleh Ibu barusan. Namun mempunyai kemampuan dari bakat dan mata teman-teman saya seperti itu akan menjadikan mengembangkan kemampuan yang ada dalam diri kamu. Iya Iva, mungkin juga teman-teman kamu itu menjauhi atau menjauhkan kamu itu kalau kamu sering bolos, tidak mengerjakan tugas dan sering tidur di kelas. Iya, saya mengerti bahwa selama ini saya melakukan hal-hal yang salah sampai saya harus membolos seperti itu. Namun yang saya risaukan itu kenapa teman-teman berpikir pada saya. Baik, Ibu mengerti dengan perkataan saya Iva yang Iva rasakan. Apakah Iva ada rencana untuk menyelesaikan masalah seperti ini? Ibu Apakah Iva sudah pernah mengungkapkan perasaan Iva kepada teman-teman yang lain bahwa Iva itu merasa terkucilkan di kelas?
Lalu bagaimana dengan yang lain? Apakah pernah mengungkapkan perasaan kepada teman-teman yang mengucilkan? Saya berkumpul, saya saudara saya akan mengingatkan nanti saya semakin dikucil kepada teman-teman saya. Begitu juga dengan saya, Ibu. Sebenarnya saya ingin mengungkapkan apa yang ada di hati saya, tapi saya takut akan menyinggung perasaan mereka dan nampaknya akan merasa terkucilkan juga, Ibu. Kalau saya juga belum pernah itu malahan tidak ada pemikiran untuk melakukan hal seperti itu. Baiklah, jadi kalian perlu mengungkapkannya ya. Begini, bukankah jika kita memendam perasaan kita yang sebenarnya, teman-teman tidak tahu bagaimana perasaan kita, tetapi kita tidak memberitahu bahwa kita merasa terkucilkan oleh mereka. Mereka akan tahu bahwa kita merasa seperti itu dan mungkin saja nanti kita mengetahui alasan-alasan mengapa mereka melakukan hal seperti itu. Ya juga sih Bu, tapi saya takut Ibu mengungkapkannya. Lalu bagaimana dengan yang lain? Mungkin saya akan mencobanya Bu, biar saya tahu alasan mereka melakukan hal itu kepada saya. Baiklah, lalu bagaimana dengan Queen? Saya mungkin juga akan bertanya, Bu, biar jelas dulu perkaranya kenapa saya dikucilkan. Bagaimana dengan Sela? Setelah saya pikir-pikir, sepertinya saya tidak perlu melakukan hal tersebut. Nah, sepertinya kalian sudah menyadari ya bahwa jika kita mengungkapkan perasaan kita, kita akan tahu mengapa mereka mengucilkan kita, atau bahkan kita juga mengetahui memang dikucilkan atau hanya perasaan kita saja. Dan yakinlah bahwa kita itu bukanlah orang-orang yang tidak berarti, tapi kita itu juga berarti bagi mereka semua. Iya, Ibu. Artinya semua sudah menyadari ya bahwa kita semua itu bermakna. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita bisa menemukan makna hidup ya. Ya, Ibu. Baik, dari kegiatan konseling yang kita lakukan, Ibu mau bertanya apa yang kalian dapatkan dalam konseling kita pada pagi hari ini? Kalau menurut Samri, dari kegiatan konseling kita pada pagi hari ini, Ibu mau tanya apa yang kalian dapat dari kegiatan konseling kita pada pagi hari ini? Ibu, setelah saya mengikuti konseling kelompok ini, saya menjadi lebih tegar dan menyadari bahwa mungkin teman-teman saya sebenarnya juga perhatian kepada saya, namun dengan cara yang berbeda. Kalau menurut Dina, Menurut saya, saya jelas apa setelah ini untuk menyelesaikan kesalahan yang saya saat ini, dan saya mengira-nya menghadapi. Baik, Ibu, kalau menurut saya itu sama seperti yang dikatakan teman-teman. Saya juga ingin cepat menyelesaikan masalah saya, dan setelah saya mengikuti kegiatan ini, saya mengetahui bagaimana sebaiknya saya menghadapi ini semua. lalu bagaimana dengan Jenny? Kalau saya sama saya seperti teman-teman yang tadi katakan. Kalau Iva, Ibu, kalau saya sama itu seperti teman-teman yang lain, saya jadi lebih tahu bagaimana menanggapi masalah dan permasalahan. oke baik. Nampaknya kalian sudah bisa menyadari ya tentang masalah kalian dan bagaimana mengambil keputusan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang kalian alami. Mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Ya, Ibu. Terima kasih Ibu dan teman-teman yang sudah membantu saya menyelesaikan masalah saya dan membantu mencari solusi untuk keluar dari masalah saya. Sekali lagi terima kasih. Ya, juga Pak. Oke baik, karena kita sudah sampai penghujung waktu, karena tadi kita awali dengan doa, maka kita harus akhiri dengan doa. Ini minta kesediaan salah satu untuk kita dulu. Saya Bu, Baik, silahkan Jenny. sebelum kita mulai ini selesai, kami didoain dan agama dan kepercayaan saya itu mengenai besar. Doa mulai. Berdoa selesai.
Baik, terima kasih kepada Jendela yang sudah memberikan doa. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih kepada adik-adik karena sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Dan Ibu akan melakukan konseling kelompok lagi pada minggu depan. Jadi kalau adik-adik mempunyai masalah